Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lucio Verde akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai produk grafika. Saya Rubineta Jamarutomo. Saya Nyimas Grace Kariski. Saya Halana Syaan. Saya Nela Marcelia Sujudmika Putri. Saya Sasa Seda Faiz. Yang pertama ada contoh produk grafika berupa koran. Koran atau surat kabar adalah terbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Topiknya bisa berupa bahasan politik, kriminalitas, olahraga, atau cuaca. Surat kabar juga biasa berisi karikatur yang biasanya dijadikan bahan sindiran lewat gambar berkenan dengan masalah-masalah tertentu, komik, TTS, dan hiburan lainnya. Yang selanjutnya ada teknik pembuatan koran. Yang pertama ada proyeksi liputan, kedua mencari dan menulis berita, ketiga redaktur piket, keempat rapat budgeting, yang kelima pengiriman berita, 6 editing, 7 layout dan desain, 8 pemeriksaan halaman, 9 persetujuan manajer produksi, 10 pengiriman halaman ke pencetakan, 11 percetakan koran. Dalam percetakan koran digunakan teknik cetak dasar. Selanjutnya yang ke-12 ada penyusunan koran, 13 distribusi ke pembaca. Yang selanjutnya ada fungsi dari koran. Surat kabar atau koran mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama informasi, edukasi, hiburan, dan persuasif. Dari 4 fungsi media massa, fungsi yang paling menonjol dalam surat kabar yaitu informasi. Selanjutnya ada peluang pengembangan koran. Peluang pengembangan koran harus diberi berita terbaru setiap harinya, apalagi berita yang lagi hangat-hangatnya. Itu semua bisa membuat koran menjadi laku dan para masyarakat jadi membeli koran. Yang kedua dari produk grafika berupa kaos bergambar atau kaos sablon. Kaos sablon adalah teknik mencetak gambar, foto, karikatur, tipografi, dan berbagai hasil desain lainnya ke permukaan kaos dengan memakai alat bantu berupa screen sablon atau film sablon. Cara kerja dari teknik sablon yang pertama, membuat master cetak dengan menggunakan screen sablon. Yang kedua, afdruk screen sablon. Yang ketiga, tuangkan tinta yang disesuaikan dengan bahan yang digunakan di atas screen. Yang keempat, ratakan tinta di screen sablon menggunakan rakel sablon. Yang kelima, setelah tercetak sempurna, keringkan tinta tersebut. Fungsi dari kaos bergambar ini adalah dapat menjadi sarana promosi langsung terhadap pelanggan tentang penawaran khusus yang diselenggarakan oleh suatu toko. Pelayan toko yang mengenakan kaos promosi akan memudahkan pelanggan untuk mendapatkan informasi tentang sale atau diskon. Peluang pengembangan dari kaos sablon ini, untuk menjalankan usaha ini, target pasarnya lebih mengarah kepada masyarakat umum, khususnya remaja ataupun lembaga pendidikan yang membutuhkan label untuk kaos mereka. Sebenarnya target usaha sablon ini memiliki konsumen yang tidak terbatas. Selanjutnya ada contoh produk grafika, yaitu berupa poster. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya, dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Teknik yang digunakan untuk membuat poster yaitu cetak tinggi. Adapun fungsi produk yaitu memberikan dan menyebarkan informasi, atau juga sebagai media promosi suatu produk lainnya. Dengan contoh, poster ini digunakan untuk mempromosikan sebuah novel dan menjadikan poster sebagai merchandise agar pembeli lebih menarik. Adapun peluang pengembangan poster yaitu menggunakan teks dan gambar yang lebih menarik, sehingga poster lebih banyak disukai dan dapat digunakan sebagai media promosi maupun edukasi. Produk grafika selanjutnya yaitu adalah kemasan. Kemasan adalah suatu wadah ataupun pembungkus yang memiliki fungsi untuk mencegah ataupun meminimalisir terjadinya kerusakan pada produk yang dikemas. Tekniknya yaitu ada 1 sablon, 2 sealer, dan 3 vakum. Fungsi kemasan ada juga yaitu 1. Berguna untuk melindungi produk, 2. Berfungsi sebagai alat pemasaran, 3. Membangun identitas brand serta meningkatkan penjualan. Peluang pengembangannya yaitu membuat kemasan dengan semenarik mungkin dan kenyamanan dalam menggunakan kemasan produk tersebut yang meliputi kemudahan ketika akan dibawa, dipegang, dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir adalah kebutuhan konsumen untuk produk grafika dan peluang perkembangan dari produk grafika tersebut. Keberadaan produk grafika tidak dapat dilepas dari aktivitas manusia. Adapun fungsi dari produk grafika itu menambah nilai keindahan pada media tertentu, menambah nilai jual suatu produk, dan lain-lain. Banyak produk grafika yang merupakan kebutuhan para konsumen, contohnya seperti ijazah, STNK, paspor, buku, poster, koran, hingga uang kertas. Semua merupakan hasil karya manusia berkat kecanggihan teknologi grafika. Peluang perkembangan produk grafika contohnya adalah tempe. Supaya usaha tempe semakin meningkat, maka dibutuhkan strategi pasar yang jitu dalam menjalankan usaha tempe. Impian para pengusaha tempe ialah memproduksi tempe menuju ke beberapa target pasar, yaitu pasar swalayan, pedagang, dan sebagainya. Sekian penjelasan diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum.